Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Fauzan Ansari. Di video kali ini mungkin kita tidak akan mewawancarai ke museum-museum lagi. Tapi kalau ada kesempatan kita mungkin akan wawancarai ke museum-museumnya. Dan di komen juga ada yang menyarankan saya, "Bang, katanya ke Museum Jakarta wawancara." Ya, kalau saya ada kesempatan lagi atau ke Museum Jakarta gitu, saya juga belum pernah sama sekali ke Jakarta. Ya, kalau ada kesempatan insya Allah lah saya akan mewawancarai nanti ke Museum Jakarta, insya Allah. Jadi di video kali ini bahasannya itu mungkin temanya bincang santai ya, tentang Islam Sunnah. Jadi ketika kita berbicara tentang Islam di Nusantara, ada salah satu wilayah dengan kekayaan budaya dan sejarah yang unik, yaitu Tatar Sunda atau dikenal sebagai Tanah Pasundan di Jawa Barat. Jadi Islam Sunda bukan sekedar agama, tapi juga menjadi identitas, tradisi, ataupun bahkan ada yang mengatakan cara hidup yang telah menyatu dengan masyarakatnya selama berabad-abad. Itu. Jadi awal masuk Islam itu ke Tanah Sunda sejak abad ke-14 hingga 15. Terutama melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh para pedagang Muslim dari Gujarat, Arab, Persia, bahkan Tiongkok ataupun Cina. Yang membawanya itu bukan hanya barang dagangannya saja, tetapi juga menyebarkan dakwah Islam. Dan yang menjadi pusat pertama penyebaran Islam pada saat itu berada di pesisir utara, seperti Karawang, Cirebon, dan Banten. Nah, dari sinilah cahaya Islam kemudian menyebar ke pedalaman Priangan ataupun daerah-daerah yang ada di Jawa Barat, yang sampai saat ini bertahan hingga saat ini Islam. Adapun peran tokoh penting dan kesultanan, yaitu tokoh pentingnya itu Sunan Gunung Jati, atau bisa disebut dengan Syarif Hidayatullah, yang diabadikan menjadi nama kampus ataupun universitas yang ada di Jawa Barat, yaitu UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan di luar Jawa Barat ada UIN Syarif Hidayatullah. Jadi Sunan Gunung Jati ini mendirikan Kesultanan Cirebon dan menjadi penyebar Islam di Tanah Sunda. Yang dimulai dari Cirebon, Islam kemudian meluas ke Banten hingga ke pelosok-pelosok yang ada di Jawa Barat. Nah, selain Sunan Gunung Jati juga ada juga Syekh Kuro dari Karawang, Syekh Abdul Muhi di Tasikmalaya. Mereka mendirikan pesantren dan menjadikan pusat pendidikan Islam di sana, di pesantren itu. Itu dari segi peran pesantren dan ulama. Adapun akulturasi budaya, jadi Islam Sunda hadir dengan damai, berdialog dengan budaya lokal. Lahirlah akulturasi yang indah dari segi bahasa. Jadi bahasa Sunda sering digunakan dalam dakwahnya, terus melalui kesenian tradisional seperti wayang golek yang dipakai untuk menyampaikan pesan Islam. Bahkan pencaksilat sekalipun yang menjadikan sarana untuk spiritual dan moral. Dan selain itu juga ada tradisi seperti Mulu dan Rajaban dan Ngaruat Bumi yang menunjukkan bagaimana Islam Sunda berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Jadi itu dari segi akulturasi budaya yang menyebar.
Selain itu juga ada Islam Sunda modern. Jadi memasuki abad ke-20, Islam Sunda mengalami pembaharuan. Mulai lahir organisasi-organisasi Islam. Salah satunya yang berdiri di Bandung yaitu Persatuan Islam atau dikenal dengan Persis. Selain itu juga berkembang NU dan Muhammadiyah. Nah, dari sinilah lahir dua arus besar Islam Sunda yang tetap menjaga tradisi pesantren dan yang membawa semangat pembaharuan. Jadi itulah mungkin sedikit singkat tentang Islam Sunda yang menyebar di Jawa Barat. Sebagai penutup, Islam Sunda adalah wajah unik dari Islam Nusantara. Ia tumbuh melalui perdagangan, dakwah ulama, akulturasi budaya, hingga menjadi identitas masyarakat Jawa Barat. Dari pesantren hingga pergerakan modern, Islam Sunda terus hidup sebagai warisan yang bukan hanya sejarah, tetapi juga masa depan. Inilah Islam Sunda, harmoni antara iman, budaya, dan kehidupan. Itu mungkin sekian dari video kali ini. Video singkat sekilas saja, tidak banyak menceritakan tentang secara mendetail bagaimana sejarah ataupun latar belakangnya. Jadi itulah, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam video kali ini, dan kalau belum paham ataupun belum luas untuk segi keilmuannya, bisa dicari ya dari sumber manapun, dari sumber lainnya, bukan hanya dari satu sumber tapi dari sumber yang lainnya juga, supaya memperkuat yang seperti yang ada di video kali ini. Ditutup saja dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.